Shalom pemirsa, bertemu kembali di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Benheser di edisi yang ke-122. Pada edisi yang ke-120, Ibu Wanda telah bersaksi bagaimana kasih Tuhan melawat dan Tuhan mengizinkan hambanya ini melihat mujizat duri yang keluar dari bagian leher dan semuanya selesai. 2 tahun hambanya ini mengalami kesakitan itu oleh suatu proses kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dan luar biasa duri itu keluar yang sudah tidak terpikirkan lagi sesungguhnya. Tetapi Tuhan mengingatkan dan bagaimana cerita seorang Ibu Wanda setelah melihat kasih karunia itu, ikuti bincang-bincang kami di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Benheser pada program Miracle di edisi yang ke-122 ini. Shalom, selamat malam Ibu Wanda. Shalom Pak, selamat malam. Terima kasih. Ini part 2, karena sesungguhnya kalau mau jujur, mau part 3, part 4, kita tidak pernah kehabisan bercerita kebaikan Tuhan. Benar ya, Bu? Amin, ya. Sangat setuju, Pak. Iya. Betul banget. Dan jika berkenan, kita terus menceritakan kebaikan Tuhan. Tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat. Dan di luar sana ada banyak orang menanti kebaikan-kebaikan Tuhan apa yang bisa juga memotivasi mereka untuk menikmatinya. Oke, kita lanjut, Bu. So, sesudah peristiwa keluarnya duri itu yang terjadi dengan miracle, dan Ibu menyebutkan dengan mujizat yang kreatif. Apa yang terjadi setelah itu dalam kehidupan seorang Ibu Wanda? Oke, ya. Shalom semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya. Ya, saya berharap kita nggak pernah bosen-bosen mendengarkan kabar baik, mendengarkan kesaksian. Ya, saya selalu bilang bahwa tidak secara kebetulan saya bertemu dengan hambanya Pak Pendeta Marlon. Ini semua karena anugerah Tuhan kita dipertemukan, sehingga saya masih bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, anugerah Tuhan. Dan saya berharap kesaksian ini bukan untuk menyombongkan siapa saya, enggak. Tapi semata-mata untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, bahwa mujizat Tuhan itu masih berlaku sampai detik ini. Sampai seterusnya. Sampai kapanpun. Karena mengapa saya berkata seperti ini, ada begitu banyak orang yang bosen. Ya, ada begitu banyak orang yang berkata, bodoh lah. Kenapa saya sampai sejauh ini ngalamin masalah, ngalamin persoalan, kayaknya seperti tidak ada jalan keluar, nggak ada jalan buntu. Saya mau bilang itu sangat salah dan itu sangat keliru. Buktinya saya sendiri mengalami itu. Saya pikir dengan kejadian tulang yang keluar di leher saya ketelan tulang dan tulang itu keluar secara utuh dari leher itu berhenti, stop masalah yang terjadi dalam diri saya. Dan saya tidak mengada-ada dan saya juga tidak berharapkan hal-hal yang lebih lagi terjadi dalam hidup saya, tapi itulah rencana Tuhan dalam hidup saya. Saya pikir, stop, tulang keluar, udah beres masalah. Saya percaya nggak ada masalah-masalah lain lagi. Ternyata enggak, ya. Setelah tulang itu keluar, aman dan lain-lain, saya ternyata masih diperhadapkan dengan masalah yang lain juga. Ini masih ada kaitannya dengan sakit penyakit. Nah, tulang yang saya alami selama 2 tahun itu juga kan menderah tubuh saya, otomatis saya menjadi sakit dan lain-lain. Nah, sama dengan hal yang saya alami ketika tulang itu keluar. Yang tadinya saya pikir udah beres, tiba-tiba saya harus dikasih kejutan lagi oleh seorang dokter yang berkata bahwa saya itu kena kista. Nah, kena kista, saya tidak tahu dari sejak kapan saya kena kista. Ya, ujung-ujungnya setelah saya memeriksakan perut saya, rahim saya, ternyata di indung telur rahim saya itu tumbuh kista yang bukan main-main, kecil, enggak. Ternyata itu sudah ada sekitar kurang lebih 15 cm.
Waduh, Nah, 15 cm tiba-tiba begitu itu. 15 senti, tidak Ya, seperti itu. ada indikasi-indikasi. Eh, Ya, ya, seperti itu aja. Jadi, itulah saya pikir kenapa harus bertubi-tubi. Saya baru menyelesaikan kasus ya. ini. Kok tiba-tiba saya harus lagi berhadapan dengan ini? Fotonya ada, saya lupa foto. Ada buktinya, ada di rumah foto karena setiap kali operasi pasti dokter akan foto betul. dan itu Ya, menjadi apalah bukti buat kita pasien. Nah, berselang itu saya nggak tahu dari sejak kapan tumbuh kista di dalam rahim saya yang otomatis ketika saya memeriksakan diri ke dokter, dokter bilang, wah Bu, ini harus diangkat. Ya, wah, karena ini sudah sangat besar gitu kan. Dan bukan cuman harus dibersihkan, nggak mempan lagi untuk dibersihkan karena kista ibu itu sudah 15 cm, itu sangat gede. wah, Jadi kalau misalnya kista itu kita hanya bersihkan saja, ya, saya nggak jamin indung telur sebelah kanan ibu itu akan terjangkit. Jadi mending indung telur sebelah kiri ibu itu saya potong saja. wah, Nah, dalam pertimbangan itu tiba-tiba dokter berkata, panggillah suami saya, dan dokter itu berkata seperti ini, Pak, ibu kan sudah 39 tahun gitu kan. ya, Dan anak ibu yang pertama itu sudah gede. Jadi menurut saya, bagaimana sebaiknya Pak? Menurut saya angkat aja kedua-duanya. Jadi indung telur sebelah kanan dan indung telur sebelah kiri, saya potong aja karena saya takutnya kista yang satu itu akan menjalar di sebelahnya gitu. ya, Lalu kata dokter seperti ini, kan bapak dan ibu sudah tidak punya rencana untuk memiliki anak lagi. Ya kita udah punya anak satu, udah gede. Waktu itu anaknya sudah gede. Waktu itu dia 16 tahun, hmm, tuh kan? Sudah 16 tahun anak saya yang gede. Jadi dokter bilang, ya sudah ya Pak, ini karena udah nggak bisa dibersihkan, saya potong aja. Dan saya akan potong dua-duanya, kiri dan kanan. Indung telur sebelah kiri dan sebelah kanan potong aja. Karena saya nggak bisa jamin bahwa yang sebelah kanan itu nggak akan terjangkit gitu kan. Dan memang banyak pengalaman teman-teman saya ketika kista mereka dibersihkan, hmm. tiba-tiba 6 bulan berikut, 1 tahun berikut, tumbuh Lagi, lagi, dan lagi, tumbuh lagi. betul. Dokter bilang seperti ini, Bapak kan sudah tidak menginginkan anak, Ibu juga sudah nggak menginginkan anak, lagian usianya sudah 39 tahun. Nah, kalau Ibu masih mau menginginkan anak, ya otomatis Ibu harus perawatan dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Lalu suami saya mengambil satu kesimpulan yang menurut saya sih sebenarnya sudah setuju aja. Ya udah daripada perut saya harus dibelek lagi, Hmm. ya dibuka lagi, dioperasi dan lain-lain. Ya sudah, secara pribadi saya setuju. Ya udah dokter saya setuju ya dua-duanya diangkat aja. Kiri kanan ya sudah dipotong aja biar penyakit itu nggak tumbuh dalam tubuh saya. Tapi saya kaget ketika suami saya bilang seperti ini kepada dokter, dokter, maaf, mau saya punya anak, mau saya masih menginginkan anak atau tidak, kandungan istri saya masih subur atau tidak, I'm sorry, saya tidak mau ya indung telur sebelah kanan istri saya dipotong, Ya, gak apa-apa, setengahnya aja. wah, Jadi waktu itu saya kaget, ya udah gitu loh, karena dalam keadaan seperti itu saya nggak bisa membuat keputusan, ya saya percaya aja dengan keputusan dari suami saya. dan Dia bilang dokter. seperti itu. Hmm. Nah, saya nggak puas dengan keputusan itu, saya coba sharing ke teman saya. Saya tanyakan ke dia, saya ceritakan masalah hidup saya ceritakan apa yang dikatakan dokter. Lalu teman saya ini berkata seperti ini, iya, dia memanggil saya kakak karena saya lebih tua dari teman saya ini. Terus dia bilang, iya kak, jangan. Menurut saya, kakak masih mau memiliki anak. Saya lebih kaget lagi gitu kan. Dokter bilang, kalau ibu masih mau punya anak, ya ibu harus perawatan gitu loh. Ya, Seperti itu. Nah, teman saya ini juga bikin saya kaget. Udah jangan kak, jangan dipotong, jangan diangkat dua-duanya. Kali aja kakak masih mau memiliki anak, siapa tahu. Kata dia seperti itu. hmm. Dan ternyata selama ini
Saya nggak tahu anak saya yang satu-satunya itu selalu berdoa sama Tuhan Wah. seperti ini, Tuhan, saya masih pingin punya dedek bayi, punya adik, kata dia Ya, ya, begitu. ya. Ah, Tapi saya bilang begini, mana mungkin, Mami udah umur 39 tahun, ya. bagaimana mungkin, udah nggak usah ngeyel deh, kata saya kepada anak saya. Enggak Demi, saya mau, karena saya kesepian. Hmm. Memang saya ada rasa berdosa waktu itu, karena suami juga bilang, kamu seorang wanita, tapi kamu itu penakut, dia bilang gitu. Kenapa kamu takut? Melahirkan itu adalah suatu kodrat seorang wanita. Coba lihat wanita-wanita tanggung, Hmm. di yang wanita-wanita hebat, kok mereka punya 4 anak, 5 anak. Ya, ya, ya. Kamu 1 anak kamu udah ketakutan. Ya, ya, ya. Ah, Memang itu kekurangan yang saya miliki, ya. ya. Waktu punya anak pertama saya begitu trauma, saya takut dan akhirnya saya mengambil keputusan saya hanya mau memiliki 1 anak saja. Hmm. Tapi tanpa saya tahu anak saya yang sudah gede itu 16 tahun masih menginginkan anak termasuk suami saya. Wah. Jadi dia bilang, udahlah dokter, mau istri saya punya anak, mau istri saya nggak bisa lagi punya anak, jangan dipotong indung telur sebelah kanan, biarkan saja itu, kata teman. Lalu saya sharing ke teman saya, dia bilang juga, iya jangan Kak, janganlah, jangan dipotong. Akhirnya sudah setelah semuanya berhasil diangkat, saya sendiri lihat itu kista itu gede banget gitu kan. Saya menjadi sehat, saya menjadi bugar kembali, ya. Saya bisa beraktivitas seperti biasanya. Bentar. Lalu Jadi yang ah katanya indung telur sebelah kiri ya, ya. yang kanan tidak begitu ya? Tidak. Jadi yang terkena kista itu hanya indung telur sebelah kiri. Oke. Tapi karena indung telurnya sudah sangat gede, 15 cm, Ah, otomatis dokter bilang harus dipotong dua-duanya. Takutnya itu menjalar ke salah. sebelahnya. Oke. Gitu loh. So, Jadi, akhirnya setelah potong, bagaimana berikutnya? Ini kita menunggu nih doa si boy yang usia 13 tahun untuk baby. jadi Aminnya. saya tuh masih berkaitan dengan kata-kata Bapak juga yang terus Ya, menekankan mujizat yang ya, kreatif betul. itu. Kreatif. Sampai sekarang saya berpikir Tuhan tuh benar-benar kreatif. Ya, ya. Jadi engkau yang dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan masalah seperti apapun, jangan pernah menghukum dirimu sendiri dan Betul. jangan pernah berkata bahwa Tuhan gak sanggup gitu Yes. loh. Karena kata kreatif ini sungguh-sungguh sangat ajaib, sangat dahsyat. Kalau kita terima, itu akan mengubahkan, sungguh-sungguh sangat mengubahkan. Jadi itu masih berkaitan, ya. Saya yang udah 39 tahun diangkat indung telur sebelah kiri gitu kan. Nah, akhirnya sembuh, tidak terjadi apa-apa, puji Tuhan semuanya normal. Diperiksa kistahnya itu tidak ganas, itu kista biasa gitu. Akhirnya berjalan sekitar 2 tahun. 2 tahun berikutnya saya juga merasa kesakitan. Saya pikir, waduh, kok Aduh. saya merasa nggak enak ini gitu loh. Kenapa lambung saya tiba-tiba kambuh? Kenapa saya berasa kayak gimana ya, nggak enak sekali ini gitu kan. Dan maaf kata saya mau bilang seperti ini Pak. Itu berselang 2 tahun kan, 39, 40, berarti saya sudah 41 tahun. Jadi saya pikir setiap kali maaf kata saya datang bulan pasti udah ada hambatan-hambatannya, Ya, kadang-kala sudah tidak lancar. Jadi saya memaklumi itu gitu loh. ya. Tapi tiba-tiba suatu saat saya berasa badan saya nggak enak, saya seperti sakit lambung, seperti sakit mah, saya nggak ngerti ini apa. Itu berlanjut beberapa bulan, 1 bulan berlanjut seperti itu. Ya akhirnya saya pun sharing sama teman saya yang satu, saya bilang sama dia, kok kenapa saya berasa kayak gini ya, nggak enak badan ini. Dan saya nggak nyangka orang itu berkata seperti ini. Mereka itu adik-adik saya. Hmm. Mereka berkata seperti ini, ayolah kak, kakak periksa dokter aja. Jangan-jangan kakak hamil. Sudah ngeyel kamu. Masa sih usia kakak 41 tahun bagaimana mungkin? Ya, Dan dokter sudah bilang bahwa kalau saya mau hamil lagi, saya harus perawatan, kandungan, disuntik hormon dan lain-lain. Gitu loh. Apalagi
Indung telur saya sebelah kiri itu sudah dipotong karena kista. Bagaimana mungkin dengan usia saya seperti ini? Itu menjelang 2 tahun berikutnya, Pak ya, setelah saya operasi kista. Seperti itu ceritanya. Dan eh apa namanya? Saya jadi kepikiran dengan perkataan teman saya. Akhirnya saya iseng. Saya bilang suami saya, "Oh, kalau begitu, Pak, coba kamu belikan saya tes Ya. apa ya itu Pak namanya tes pack. Kamu ke ke apotek belikan saya tes pack." Dengan malu-malunya ya maklum kan kita udah tua ya Pak. Kita sendiri udah tua, mau ke apotek, saya suruh dia pergi beli, dia malu, karena dia malu ya udah deh saya yang pergi. Saya pergi, saya belilah tes pack beberapa gitu kan untuk tes. Saya penasaran Tuhan, ini anak saya udah 16 tahun nih. Kok temen saya seenaknya bilang saya tuh, cek aja lah Kak, cek aja nggak apa-apa kok cek. Takutnya kakak udah hamil itu katanya. Aduh dengan malu-malu saya pergi ke apotek, saya beli, saya masuk ke kamar mandi, saya cobalah saya tes gini-gini. Jujur Pak saya Wah. deg-degan, deg-degan, malu, pokoknya semua lah campur aduk. Saya pikir wah bagaimana mungkin wanita saya seperti, walaupun ada di Alkitab ya, ya Ya. Pak ya lebih dari umur Lebih dari saya bisa hamil gitu kan. Tapi kenyataannya saya sendiri malu gitu ya Pak. Ya udah akhirnya saya tes, ya udah. Dan apa yang terjadi setelah saya tes, saya sendiri nggak nyangka antara senang, malu, semua pokoknya campur campur. aduk. Saya nggak nyangka ternyata waktu tes itu ada 2 garis merah. Dari anak saya udah 16 tahun, jadi jaraknya 16 tahun itu ya di usia 41 tahun, itu rasanya sangat mustahil untuk saya hamil. Apalagi kata dokter, ibu ingat kalau ibu mau hamil, ibu harus perawatan. Nah, sudah saya cabut aja, ibu potong aja ini. Dan saya masih ingat suami saya berkeras, dia bilang, mau hamil nggak hamil, dokter jangan potong indung telur sebelah kanan istri saya, biarkan saja dia di situ. Ya. Apa yang terjadi? Saya kaget, saya panggil, wah ini bener nggak sih? Ya Tuhan, kok bisa begini? Masa 41 tahun Tuhan. Aduh, ya. Akhirnya itu siang hari, kita langsung ke rumah sakit. Karena dapat tes pack itu seperti itu 2 garis, saya langsung ke rumah sakit. Udah. Bapak tahu apa yang terjadi di rumah sakit? Saya bingung mau cari dokter yang mana. Saya tanya-tanya gitu kan. Saya tanya-tanya, dokter kandungan yang bagus yang mana ini? Lalu saya direkomendasi, namanya dokter ini dia suruh. Saya cari. Nah pas waktu saya pergi itu pasiennya udah agak berkurang karena itu udah jam 1 siang. Ya. Biasanya ramai dari pagi. Saya jam 1 pergi ke sana, tiba-tiba akhirnya gak berapa lama saya menunggu, dipanggil lah saya. Waktu saya masuk ke ruangan dokter, dokter bilang, siapa yang mau periksa? Aduh, itu bikin saya malu, Pak. Suami saya malu, saya juga malu. Dokter bilang, siapa ini ibu yang udah berumur kayak gini, udah tua kok masih ini. Saya dengan malu-malu saya bilang, dokter saya yang mau periksa. Kenapa ibu mau periksa? Ya atas saran teman, karena saya menceritakan kenapa saya merasa sakit seperti ini, dia sarankan saya tes aja. Akhirnya setelah saya tes, benar 2 garis. Ada bawa nggak Bu? Bawa, coba saya lihat. Dia bilang, wah ini memang benar hamil, kata dokter. Duh, saya menundukkan kepala, saya malu. Beneran dok saya hamil? Iya ibu hamil. Coba ibu naik ke meja, saya periksa dulu. Nah waktu udah di meja diperiksa sama dia, dokter periksa semuanya, dokter bilang, ini mah udah gede Bu. Aduh. Dokter bilang, ini sudah gede. Ini kurang lebih 2 bulanan ini, kata dokter. Ini udah gede, ini udah 2 bulanan. Ibu memang hamil. Ibu hamil. Jadi saya bilang, Tuhan, ya, saya pikir kista. Tiba-tiba dia berubah. Dokter bilang udah nggak bisa hamil. Jadi kadang-kala kita pikir masalah itu udah kita hancur gitu loh kan. Badai itu buat kita hancur, ternyata enggak. Di balik badai
ada berkat Tuhan juga di Saya sana. pengen tahu bagaimana respons suami ibu dan si boy. Tentunya respon mereka sangat senang, Ya. luar biasa sukacita, apalagi anak saya sangat senang, sangat, mami, akhirnya Tuhan dengar doa saya, kata anak saya. Tuhan mendengar doa saya, mami. Saya memang masih pingin punya adik. Akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Suami saya juga senang, tapi saya yang kaget. Saya yang kaget waktu itu. Dan ternyata dari sebuah penyakit, Ya. mungkin saya berpikir seperti ini. Ya. Mungkin kalau bukan karena kista, Ya. ya kan? Ya. Kalau bukan karena kista, saya tidak akan mendapatkan seorang anak. Wah. Seorang anak yang sangat dirindukan, ya. Bu, Seorang anak. Wanda, ini pelajaran rohani luar biasa. Dari penyakit ada muncul kebaikan. Luar biasa. Betul. Makanya saya belajar gini, jangan selalu protes ketika kita ada masalah, ya. Ya. Ketika Tuhan izinkan terjadi sakit penyakit, masalah dalam hidup kita, jangan buru-buru protes, kok kenapa sih begini? Kok kita manusia cenderung seperti itu. Banyak kali bersungut, banyak kali belum lihat apa-apa kita udah marah sama Tuhan. Kok saya harus ngalamin ini Tuhan? Kok saya harus begini Tuhan? Coba lihat apa yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin kok saya protes banyak, ngeluh banyak. Saya pikir kok saya baru keluar tulang, tiba-tiba saya kena kista lagi. Apalagi ini Tuhan? Apalagi ini Tuhan gitu loh. Ya. Apalagi saya tuh ya dibawa ke rumah sakit di Jakarta yang cukup mewah gitu loh. Ya cukup mewah dan saya pikir dengan biaya apa saya harus ke situ. Betul. Tapi Tuhan bukan hanya mengizinkan saya mengalami masalah, ya. Dia cuma bukan izinkan, kamu alamin ini, tapi Tuhan selalu memberikan solusi. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu memberikan jawaban tepat pada waktunya. Saya nggak punya duit, Pak, untuk operasi di rumah sakit yang segede itu, sebagus itu. Waktu itu kurang lebih 25 juta, saya nggak punya duit untuk itu. Tapi ketika ada masalah, ketika ada sakit penyakit, Tuhan memberikan jalan keluar. Jadi ini pesan rohani saya buat siapapun yang mendengarkan kesaksian saya. Anda jangan buru-buru protes ketika Anda mengalami sakit penyakit, masalah, problem dalam hidupmu. Tanya, percaya. Di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Di balik itu ada sesuatu. Ya. Lantas sepanjang kehamilan baby yang kedua itu apa? Ada masalah atau sesungguhnya enjoy aja ternyata? 1 tahun. Jadi apa yang aku takutkan, saya pikirkan, wah masa sih harus hamil di usia 41 tahun? Apalagi jaraknya udah jauh dengan anak saya yang pertama gitu kan. Otomatis saya harus istilah kata kayak mengalami kehamilan yang pertama lagi. Tapi ternyata ketika saya jalani itu fine aja, enjoy aja, baik aja. Bahkan dokter berkata, ibu masih bisa melahirkan normal. Ya. Anak pertama ibu lahiran normal, pasti anak kedua ini ibu lahiran normal, sehat, ibu sangat sehat. Sayanya yang nggak berani, saya bilang dokter, karena saya udah 41 tahun, saya nggak mau lahiran normal, saya mau sesar. Nah, jadi lahirlah anak itu pas di usia saya 42. Ya. Nah, pas ulang tahun saya yang ke-42, anak ini lahir, jadi ulang tahun saya sama anak saya itu sama. 20 Agustus seperti itu. Ternyata semua yang ditakutkan itu tidak terjadi, bahwa ibu hamilnya baik-baik saja kan? Ya, benar. Saya hamil. Iman Bapak kan begitu. Jadi doa dia semua dijawab Tuhan. Ya, akhirnya ya begitulah Pak. Cara Tuhan, ya, karya Tuhan yang luar biasa, ya. Waktu saya pengen tahu, waktu akhirnya lahir, apa yang Bapak katakan kepada ibu? Gitu. Waktu lahir anak itu langsung dibawa keluar, diperlihatkan kepada suami dan anak saya. Wah, si anak kecil ini juga kayaknya nantangin bapaknya, ngeliatin. Ada videonya, ada fotonya.
buka mata besar-besar, liatin bapaknya. Dan bapaknya juga masih kaget. Dia pikir gak akan ada lagi anak kedua. Gak ada. Karena perbedaan usianya itu Betul, betul. ya 20, hampir 20 tahun. Jadi saat ini kakaknya itu sudah 25 tahun. Ya, Nanti Februari tahun depan itu 26. Anak saya yang kedua ini baru 6 tahun. 20 tahun baru Ya, punya jadi baby. hampir 20 tahun Ya, bedanya. Jadi dalam jarak waktu yang jauh itu bagaimana mungkin suami saya nggak kaget, saya nggak kaget, atau anak saya nggak kaget. Mereka semua kaget dan satu hal mereka bersuka cita, seneng, ya bangga, terima kasih Tuhan udah berikan anak yang kedua. Walaupun kalau kita pergi bersama 4 orang ini, ya yang si kecil ini mereka pikir cucu saya. itu kan biasanya di keluarga-keluarga yang model kayak begini, itu anak yang kedua itu udah jadi mainan orang ketiga, jadi hiburan Aduh. buat orang dewasa. Ya, Bu Wanda, pada waktu baby itu lahir, apa yang ibu rasakan secara spiritual setelah lahir? Oke, pasti ibu mengalami satu apa ya, keadaan hati. Bagaimana, apa yang ibu katakan kepada Tuhan pada waktu itu? karena jarak yang lama, ya anak saya, kemudian saya baru melahirkan lagi. Dalam rentang waktu itu saya melihat suami saya agak sedikit menyalahkan saya, seperti yang saya ceritakan tadi. Terus anak saya yang pertama itu sangat menginginkan adik. Saya mulai merasa bersalah dalam diri saya. Ya, Kenapa saya bodoh? Gitu ya, loh. Kenapa saya menunda jarak begitu lama? Gitu kan? Kenapa saya menunda jarak begitu lama? ya. Baru sekarang saya menginginkan seorang anak. Wow, Sempat saya menyalahkan diri saya, betul ya. Kok teman-teman saya ibu-ibu yang lain bisa punya 2, 3 anak? Saya stop. Waktu pertama saya merasakan melahirkan bagaimana sakitnya, saya langsung berkata dalam hidup saya, stop, saya tidak akan punya anak lagi. wow. Seperti itu. Ya, Ya, jadi jarak yang lama itu membuat saya menyesali diri, membuat saya menyalahkan diri saya. Tiba-tiba saya punya anak lagi. ya, ya. Wow, itu amazing banget. Saya cuma bisa nangis. Tuhan, Engkau begitu ajaib. Wow, Tuhan, Engkau begitu dahsyat. wow, Maafin aku, Tuhan, wow. yang pernah menolak sebetulnya, Ya, ya. yang pernah salah dengan jarak rentang waktu yang lama, membuat suami saya sedikit marah, membuat anak saya yang pertama merasa seorang diri kesepian. Maafin aku, Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau masih bermujizat dalam hidup saya. Walaupun awalnya dari kista, dokter udah vonis nggak bisa punya anak. Kalau kamu mau punya anak, kamu harus perawatan, harus suntik hormon. Dari tadinya dokter bilang potong aja kedua-duanya, hidung telur sebelah kanan, sebelah kiri, potong aja. Tapi itu tidak terjadi. Ternyata disitulah Tuhan mau menunjukkan mujizatnya. Akhirnya Bu anak Wanda, ini bisa ada. kalau kita sekarang bercerita tentang kista, miom, saya pikir itu terlalu umum, terlalu sering dihadapi oleh wanita-wanita. Yes. Dan menjadi suatu momok, menjadi suatu hal yang menakutkan bagi ibu-ibu karena dikatakan menghambat kelahiran dan Ya, betul, betul. terlalu banyak dialami karena tentu saya juga mengalami, kan istri saya juga begitu ya, setelah punya 2 anak tentunya dan juga diangkat. Dan persoalan yang kedua adalah bagaimana perasaan wanita tidak siap kadang-kadang diangkat rahimnya, diangkat indung telurnya dan lain sebagainya. Ada mungkin perasaan, wah, rasa dirinya sebagai wanita itu apa terganggu gitu. Nah, saya Ya. flashback sedikit. Pada waktu ibu setuju dua-duanya diangkut indung telur, sesungguhnya ibu sebenarnya setuju atau apa bulan ibu? Sebenarnya itu terpaksa. Ya. Sebenarnya itu terpaksa. Itu cuma bagian dari ya udah deh kalau misalnya harus diangkat daripada yang satu kena. Tapi itu sangat terpaksa sekali. Karena saya udah lihat gelagat suami saya, dia pikir kamu akan menjadi wanita yang
tidak sempurna menurut saya gitu loh. Kenapa harus diangkat dua-duanya gitu? Kenapa kiri kanan itu semua harus diangkat? Kamu mau jadi wanita seperti apa? Di mata saya kamu udah bukan wanita sempurna karena udah nggak memiliki dua organ ini menurut suami saya. Seperti itu gitu loh. Dan akhirnya saya harus mengikuti saran dia. Ya udah dokter, kata suami saya nggak usah dipotong dua-duanya. Dan ajaib sekali dokter itu dari yang tadinya kekeh, dia bilang daripada kena yang satu lagi karena kista ini bukan yang kecil lagi, Bu. Kalau yang masih kecil masih bisa dibersihkan tanpa harus dipotong. Tapi karena ini berhubung sudah 15 cm, jadi harus dipotong. Dan saya nggak bisa jamin kalau yang kanan itu juga nggak akan kena. Jadi mending bersihkan satu kali semuanya, potong aja dua-duanya. Tapi suami kekeh mempertahankan itu. Wow. Tentu memang ada persoalan-persoalan yang dalam konteks berkeluarga, dalam konteks sebagai seorang wanita, ya macam-macam lah ya, kulitnya dan lain sebagainya, itu akan menjadi problem berikutnya yang tidak mudah diputuskan. Tapi di sini dalam peristiwa ini benar-benar iman Bapak itu ibu taat kepada iman suami, dan saya pikir itu kita tahu bahwa di luar sana peristiwa-peristiwa seperti ini sangat banyak dan terus menjadi polemik. Jadi polemik. Tapi hari ini merupakan satu kesaksian yang sangat baik sekali, bagus sekali untuk juga memberikan paradigma baru kepada ibu. Rata-rata sekarang gadis-gadis pun sudah ada kista miom. Ya, betul. Itu wanita luar biasa, dan kali ini ibu katakan dari kista diubah Tuhan menjadi kebahagiaan. Wah, luar biasa. Bu, seperti saya katakan tadi, di luar sana ada banyak sekarang wanita yang menangis karena kista, belum mendapat anak atau miom dan lain sebagainya. Boleh dong Bu, Ibu memberikan satu motivasi, apa yang mau Ibu sampaikan dari hati seorang Ibu Wanda? Oke. Saya harus berkata seperti ini, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Saya bukan sembarangan ngomong, saya ngomong karena saya alami. Anda harus dengarkan ini. Saya ngomong bukan dari kesaksian orang lain, tapi ini terjadi dalam hidup saya. Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidup saya. Jadi intinya saya mau bilang, Anda sakit apa saat ini? Jangan mudah putus asa. Jangan mudah kecewa dengan Tuhan. Lihat, dari hal seperti ini, Tuhan bisa ubah menjadi berkat, ya, menjadi berkat buat Anda semuanya. Mungkin Anda mengalami sakit penyakit saat ini, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan marah, ya, dengan situasi kondisi yang Anda alami saat ini. Jangan marah, terus berdoa kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi hal yang sangat amat luar biasa buat saya. Amin. Itu aja, Pak. Pemirsa, dimanapun Anda berada, hari ini kembali dalam part 2 ini, mujizat yang kreatif disampaikan, dialami, dijelaskan kepada kita dari Ibu Wanda. Terima kasih Bu Wanda. Ibu sama-sama. alat Tuhan untuk menjelaskan bahwa masih ada mujizat sampai hari ini. Dan jangan takut. Dari apapun Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Dari yang sakit sekalipun Tuhan bisa. Amin. Terima kasih. Sampai di sini jumpa kita di program kami di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Tulaga Ebenezer di program kami Miracle. Sampai ketemu dalam episode berikutnya menjelaskan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bu Wanda. Salam buat Bapak. Harusnya Bapak memberkati sekali. Tuhan berkati Pak. Sampai jumpa. Ibu Wanda, boleh dijelaskan Ibu bergereja di mana? Mana tahu ada orang tiba-tiba kita tidak tahu ingin bertemu Ibu, mau berdoa dengan Ibu. Boleh Ibu sampaikan, Ibu ada di mana? Saya bergereja di namanya GBI Shema. Ya. Ada di Kapuk Cengkareng juga, dekat dengan rumah saya. Baik. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa Pak. Shalom. Yesus ajaib.
ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, kasih-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya tetap padaku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku.